Halo, apa kabar untuk Sagittarius? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading untuk Sagittarius tentang energi asmara cinta segitiga. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, gak semua harus resonate, ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di videoku yang lain, sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus kamu. Karena ini energinya untuk beberapa energi ya, jadi kayak kamu, terus dia dan seseorang yang lain, ini energinya bisa terbalik ya, atau vice versa, jadi bisa kebolak-balik dan vice versa di sini. Oke, aku cek dulu di sini untuk energi asmara zodiak Sagittarius, cinta segitiga di Sun, Moon, Rising, dan Venus. Oke. Consider your foundation, look and how committed you are to love. Oh, tetapkan tujuan kamu ya di sini. Oke, aku lihat dari Levis, the one you love with personal attention and affection. Ada romance. Lalu every situation is opportunity to grow and find love. So, di sini aku melihat dulu untuk energi di asmara kamu. Dia terhadap kamu. Di sini aku tidak memandang kamu ini apa ya. Aku tidak melihat kamu ini mau pihak 1, 2 ataupun 3 ya, teman-teman. Yang jelas di sini aku akan berusaha untuk membacakan. Energi asmara cinta segitiga zodiak Sagittarius. Zodiak Sagittarius di Sun, Moon, Rising, dan Venus. Ace of Pentacle. Oke. Meeting someone new. Bisa juga ya di sini. Oke, karena emosional yang belum stabil. Oke, Three of Wands, ada Justice, ada Knight of Swords. Bottom of the deck, aku lihat ada Seven of Cup. Aku melihat memang di sini, ya di sini aku melihat kayak kamu ya teman-teman itu kacau sekarang ini pikirannya kayaknya ya, emosional yang belum stabil juga. Aku melihat ada situasi mungkin kamu terhadap pasangan kamu ya, kita masalah jika kamu ini adalah pihak yang kedua, pokoknya kamu itu kayak saat ini terhadap seseorang ya, terhadap pasangan kamu di sini sendiri itu kayak lagi emosional, lagi gimana ya, kalau aku bisa lihat itu kayak marah mungkin ya, kamu ada situasi yang benar-benar kacau ya di sini. Oleh sebab itu kamu melihat bertemu dengan seseorang yang baru di sini untuk Sagittarius. Oke, aku lihat dulu ada Ace of Pentacle. Aku melihat di sini kamu pihak yang kedua bisa juga ya. Pihak yang kedua di sini. Tuh kan, meeting someone new ya. Benar-benar kayak kamu lagi dihadapkan dengan cinta baru ya. Karena kondisi kamu bersama seseorang, bersama pihak yang pertama ini kayaknya memang bener-bener lagi kacau banget ya teman-teman. Aku melihat ada energi di mana ada rasa marah, ada rasa yang meluap-luap, atau bahkan kondisi kamu terhadap pasangan kamu ini udah kayak di titik yang paling terendah sendiri ya. Aku melihat ada kondisi yang seperti itu. Nah, di titik-titik seperti itulah kamu bertemu dengan seseorang yang baru di sini ya, atau ada pihak yang baru lah intinya. Ada pihak baru di sini ya. Aku melihatnya seperti itu. Tetapi di sini aku melihat ada situasi di mana hubungan di sini itu kayak stuck banget ya, teman-teman. Atau bisa saja kalau bukan kamu pihak kedua, ini bisa saja di saat kamu mengalami intinya di titik terendah kamu, teman-teman ya. Aku melihat ada suatu titik rendah kamu, akhirnya kamu bertemu dengan seseorang yang kemungkinan di sini kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan. Di saat kamu lagi emosional, lagi nggak jelas, atau bukan nggak jelas ya, jadi kayak bener-bener lagi
dalam masa-masa keterpurukan kamu, di saat kamu berada di titik kamu benar-benar nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, karena kita ngomong masalah concern your foundation ini sendiri. Kamu tuh kayak benar-benar dalam keadaan kacau. Di saat kondisi kamu seperti itu, ada seseorang yang datang membantu kamu, ada seseorang yang datang kayak bisa membuat kamu lebih tenang ya, kalau aku lihat di sini. Dan tanpa kamu sadari ternyata dia ini sudah memiliki pasangan. Nah, ini dia ya. Oke. Dia ini sudah memiliki pasangan. Oke, aku melihat memang kamu bersama orang yang pertama di sini, bersama orang pihak yang pertama ini kayak gak ada take and give ya, teman-teman. Aku melihat ada situasi mungkin nggak pernah pulang, bisa juga, atau dia nggak pernah memberikan kenyamanan sama kamu di sini ya. Akhirnya orang baru ini bisa memberikan kamu kenyamanan ya. Aku melihat dia itu kayak bisa memberikan kamu kenyamanan di sini. Karena apa ya, aku melihat situasi kamu dengan pihak yang pertama ini kayak stuck banget ya. Ada situasi yang kayak gitu-gitu terus. Di saat kamu mencoba untuk memperbaiki situasi, di saat kamu mencoba fokus untuk memperbaiki situasi, tetapi situasinya nggak pernah jelas di sini ya. Aku melihat ada situasi yang nggak jelas di sini. Nah, ini loh. Atau bisa saja di sini ya. Nanti ini aku mau reading dulu untuk pihak yang kedua dulu ya. Kalau kamu yang pihak yang kedua di sini. Karena aku melihat memang hubungan di sini kayak stuck banget. Di saat kamu berusaha untuk memperbaiki situasinya, di saat kamu mencoba untuk memperbaiki, di saat kamu berusaha, di saat kamu kayak berusaha untuk menjalani kehidupan kamu bersama pihak yang pertama, yang ada malah itu tadi ya, membuat namanya kondisi ini semakin lama semakin gak baik. Atau bisa saja stuck kayak gitu terus, kejadiannya gitu-gitu terus bersama pasangan kamu di sini. Nah, hadirnya pihak yang pertama di sini membuat kamu cukup nyaman ya, kayak ada situasi yang bisa kamu dapatkan dari pihak yang ketiga ya. Kamu bisa mendapatkan sesuatu dari pihak ketiga yang tidak bisa kamu dapatkan dari pihak yang pertama di sini, terus terang ya. Oke, kita lihat ada justice. Justice di sini. Oke. Aku melihat ada situasi pihak pertama ini kayaknya mencoba untuk menginginkan kejelasan ya. Aku melihat ada dua, entah itu pihak pertama atau pihak ketiga ini minta penjelasan dari kamu, atau intinya itu kamu mencoba mengevaluasi di sini. Aku lihat ada suatu kebimbangan kamu, jalan apa yang harus kamu tempuh di sini. Karena aku melihat situasi kamu di rumah kamu sendiri ya, kamu dengan pasangan yang pertama kamu ini selain kamu udah rumah tangga deh ya kayaknya nih. Kamu selain sudah berumah tangga, atau kalau kamu sudah menjalin hubungan dengan pihak yang pertama, kamu di posisi kamu harus memberikan suatu keputusan juga. Karena seseorang dari pihak yang ketiga juga menginginkan komitmen bersama kamu di sini. Ini yang bikin kamu bingung ya. Nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Makanya di sini aku melihat ada look how committed you are to love. Benar-benar di sini kamu dihadapkan dengan situasi gua harus kayak gimana. Karena di posisi kamu bersama pasangan kamu yang pertama ini udah nggak merasa nyaman, tetapi di pihak yang ketiga itu dia bukan pasangan sah kamu, tetapi di lain pihak ini kayak memang harus ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan baik-baik di sini. Ya, sebelum melakukan suatu keputusan ada sesuatu hal yang harus kamu pertimbangkan di sini. Kayaknya kamu mencoba untuk mengatasi situasi di sini. Ya, oke, kita lihat dulu. Karena di sini aku lihat ada Nine of Swords untuk pihak yang kedua ya. Oke, nanti kita lihat dulu untuk pihak-pihak yang lain. Nine of Swords. Oke. Kayaknya dia kayak mencoba untuk memperbaiki dulu situasi dengan pihak yang pertama, tetapi juga sambil jalan dengan pihak yang ketiga. Terus terang ya, aku nggak bisa kayak dia itu kayak atau bahkan kamu tidak bisa menjanjikan sesuatu ya. Pihak yang kedua tidak bisa menjanjikan sesuatu kepada pihak yang ketiga. Karena apa? Karena posisi dia sendiri juga, nah,
Karena posisi kamu ya, posisi kamu sendiri juga lagi confused banget di sini. Kamu juga lagi nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Di sisi lain kamu juga berusaha untuk memperbaiki situasi dengan pihak yang pertama, tetapi pihak ketiga kamu juga tidak bisa menjanjikan banyak hal. Tapi kayak kamu ini kayak kita coba jalani aja dulu. Nah, karena apa? Aku melihat juga ada situasi kamu mungkin bisa mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perhatian dari pihak yang ketiga, dimana yang tidak bisa kamu dapatkan dari pihak yang pertama. Aku melihat ada situasi sedikitnya kamu bersama pihak yang ketiga, tapi kamu merasa nyaman. Nah ini loh, ya. Berbeda dengan pihak yang pertama karena kamu sudah kayak ada situasi, bisa saja kalian sudah tunangan, keluarga udah sama-sama tahu, atau bahkan ada hubungan pernikahan juga di situ, ya. Nih, aku melihat sempat kamu ini kayak bingung, gak tahu apa yang harus kamu lakukan di sini dengan arah dan tujuan kamu. Makanya kita ngomong masalah consider your foundation ini sendiri, ya. Tuh, kalau kamu menjadi pihak yang kedua, begitupun untuk pihak yang ketiga di sini teman-teman ya. Sama, itu mungkin alasan dia untuk belum bisa berbuat banyak sama kamu, karena ada situasi yang memang harus dia kayak mencoba untuk memperbaiki situasi dulu. Karena gini, karena ini ada hubungan pernikahan juga ya teman-teman, makanya dia itu kayak nggak bisa janjiin kamu sesuatu di sini. Pihak yang kedua tidak bisa menjanjikan sesuatu kepada pihak yang ketiga, jadi kayak kita jalani dulu apa yang ada, tetapi aku tidak bisa menjanjikan banyak hal, entah waktu, entah itu komitmen ya bersama pihak yang ketiga. Karena apapun yang terjadi, dia ini kayak berusaha untuk menyelesaikan dulu, atau bahkan dia itu kayak berusaha memperbaiki situasi dulu dengan pihak yang pertama. Nah ini loh, karena aku melihat memang situasi dia dengan pihak yang pertama ini kayaknya memang benar-benar lagi kacau ya teman-teman. Aku lihat ada the tower di sini. Begitupun dengan pihak yang pertama ya, aku melihat sebetulnya dia ini akan kembali sama kamu untuk memperbaiki situasi sama kamu. Tetapi segala sesuatu memang tergantung pada kalian berdua. Ya, apakah bisa memberikan kenyamanan terhadap pasangan kamu saat dia kembali sama kamu di sini. Lalu kita ke masalah romance, lavish or love with a personal attention. Karena aku melihat pihak yang kedua ini memang benar-benar mengharapkan suatu perhatian. Benar-benar mengharapkan sesuatu yang bukan perhatian ya. Jadi kayak situasinya jangan seperti itu, atau situasi kayak berantem terus, situasi yang tidak nyaman, situasi yang, nah itu yang nggak diharapkan dari pihak yang kedua ya. Mungkin ini jadi cross check aja ya buat teman-teman. Terus aku lihat ada every situation is opportunity to grow. Nah ini untuk pihak yang pertama dan kedua di sini terutama ya. Ini masalah-masalah semacam ini yang membuat kalian ini seharusnya untuk bisa menjadi dewasa ya. Banyak hal yang sebetulnya kita ngomong masalah evaluasi lagi kalau memang hubungan ini mau diteruskan ya. Dievaluasi lagi, udah saatnya kayak aku melihat kayak saling menyalahkan teman-teman di sini ya. Pihak pertama menyalahkan pihak kedua saling menyalahkan untuk pihak yang pertama. Karena beginilah yang pihak pertama menyalahkan pihak kedua pihak menyalahkan pihak pertama juga ya. Kita ngomong saling menyalahkan, ini yang juga menyebabkan banyaknya kondisi runtuh di sini ya. Ini aku melihat juga ada situasi pihak yang ketiga, apalagi kita ngomong gimana nih kelanjutannya, kamu jadi nggak sih sama aku, atau kayak menginginkan suatu hubungan lebih di sini ya, jadi nggak mau di PHP-in atau nggak mau kayak gimana, atau bahkan di sini juga lama-lama dia kayak menginginkan perhatian dari kamu juga, atau pihak ketiga menginginkan perhatian yang lebih ekstra juga dari pihak kedua, yang kayaknya sulit untuk pihak kedua lakukan. Karena kita ngomong masalah gimana membagi waktu, gimana untuk membagi pikiran, harus ke sana ke sini, apalagi kondisi juga nggak memungkinkan. Nah ini dia kayak memang untuk pihak kedua nggak bisa menjanjikan segala sesuatu kepada pihak yang ketiga, apalagi di kondisi dia yang sekarang ini, dimana dia mencoba untuk bersama pasangannya ini benar-benar kayak ini enaknya ke depannya gimana. Nah ini loh, ini enaknya ke depannya gimana, karena dia nggak
Sebetulnya untuk pihak kedua juga nggak mau ya sampai kayak runtuh dalam rumah tangganya ini, kayak benar-benar sebetulnya nggak mau, atau berakhir dengan pihak yang pertama sebetulnya dia nggak mau. Apalagi kita ngomong masalah komitmen ini udah bener-bener dalam banget, atau banyak pihak-pihak yang sudah mengetahui dalam hubungan bersama pihak yang pertama. Makanya dia kayak berusaha untuk, oke deh kita coba perbaiki dulu situasinya. Nah ini loh ya, walaupun aku tahu sebetulnya pihak yang ketiga di sini udah cukup dalam ya perasaannya. Kalau aku lihat di sini pihak yang ketiga udah cukup dalam perasaannya terhadap pihak yang kedua. Nah, kadang-kadang dia itu menginginkan situasi bersama pihak kedua ini kayak bisa lanjut terus. Oke. Tuh kan? Memang di sini aku melihat masih belum ada kejelasan ya dari situasi seperti ini, karena aku melihat ada the wheel of fortune. Ya. Jika memang ini memang harus dikorbankan jadi salah satu ini kayaknya suatu saat nanti, aku nggak tahu yang mana hal yang harus dikorbankan, karena aku melihat dia sendiri ini kayak masih bingung, atau pihak kedua ini masih bingung ya, apakah harus melanjutkan dengan pihak yang ketiga atau dengan pihak yang ke satu. Aku lihatnya seperti ini. Makanya di sini aku melihat ada worry di juga ya, aku melihat ada rasa cemas, kemungkinan yang akan terjadi. Dia di sini kayak mencoba untuk berpikir berulang-ulang, untuk berpikir untuk pihak yang kedua di sini ya. Sekali lagi itu buat teman-teman di luar sana, aku akhiri, kita bertemu lagi di sesi yang lain untuk Sagittarius. See you next time.